Selamat pendengar, kembali lagi di program Saudara Bogor Kasomor, pastinya bersama Deli sampai dengan pukul 10 pagi nanti. Sahabat pendengar, saat ini di pukul 9:21 Delis juga sudah kehadiran tamu spesial di pagi hari ini di program Karsa Bogor Sehat yang sudah kembali lagi di program 95,3 FM. Dan pagi hari ini kita akan berbincang langsung bersama Dr. Wahyu Eko Widiharso selaku Direktur RSUD Cibinong, dan juga hadir di pagi hari ini Dr. Fusia Mediawati selaku Wakil Direktur Pelayanan RSUD Cibinong. Dan sahabat pendengar, satu lagi juga telah hadir narasumber kita di pagi hari ini yang akan membahas tentang halitosis dan penyakit periodontal, yakni Dr. Rahma Wadirena. Selamat pagi Ibu dan Bapak. Selamat pagi Mbak Deli. Oke, di pagi hari ini Deli senang sekali ya ditemani oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi rame nih pagi hari ini. Tentunya pagi hari ini boleh perkenalannya Bapak, Ibu, silahkan. Oh iya, perkenalkan saya Dr. Wahyu Eko Widiharso, Direktur RSUD Cibinong. Saya lahir di Jepara, sudah tua ya, udah lebih dari 50 tahun. Ya. Saya lulusan FKUI tahun 89, kemudian lulus spesialis ortopedi tahun 2001, kemudian ngambil Mars tahun 2016. Oke, baik. Dan itu dia Bapak Wahyu Eko Widiharso ya. Pak Dokter, nih Deli sapanya berarti Dokter Wahyu atau Dokter Eko nih? Terserah. Oke. Dan untuk Ibu, silahkan perkenalan dirinya, Ibu Dr. Fusia Mediawati. Ya. Saya Dr. Fusia atau sehari-hari dipanggil Dr. Uci. Oke. Kebetulan saya membantu Pak Dr. Wahyu Eko sebagai Wakil Direktur Pelayanan di RSUD Cibinong. Ya. Saya sendiri alumni dari FK Universitas Sriwijaya Palembang. Oke. Tahun 1996. Kemudian juga menyelesaikan S2 Hukum Kesehatan pada tahun 2008. Kemudian MARS-nya baru tahun ini selesai. Saya sebelumnya di Dinas Kesehatan dan di Puskesmas, mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Dan selanjutnya Ibu Dr. Rahma Wadirena, silahkan Ibu perkenalannya di pagi hari ini. Dan spesialisasi saya di bidang perio, saya lulusan dari Universitas Erlangga. Oke, baik. Saya baru bergabung di RSUD Cibinong sebagai dokter perio ya. Dengan harapan semua yang memiliki kasus mengenai periodontia bisa saya tangani dengan baik dan bisa melayani dan mengabdi dengan baik di Pemda Kabupaten Bogor. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Bapak. Dan pagi hari ini tentunya Delis buka juga di line WhatsApp kami di 0811989663 untuk sahabat pendengar yang mau bertanya langsung ke Bapak Direktur dan Ibu Wakil Direktur di pagi hari ini ya. Dan langsung aja karena waktu juga menunjukkan pukul 9:25 langsung Delis mau tanya langsung ya Bu Pak. Ya, silakan. Ya, untuk yang pertanyaan yang pertama, Delis penasaran sekali untuk di RSUD Cibinong sendiri. Ini fasilitasnya ada apa saja, Pak? Terima kasih Mbak Delis. Ya. Saya punya teman namanya Dr. Eva, itu mirip Mbak Delis. Oke. Kebetulan beliau tugas di Rumah Sakit Mulia Pajajaran. Ya. Jadi gini Mbak Delis ya, jadi Rumah Sakit Cibinong ini sedang berkembang, sedang maju sekarang. Jadi dengan bantuan dari Pemda dan dukungan dari masyarakat, kita sudah berkembang dan banyak fasilitas-fasilitas yang kita punyai. Lahan kita cukup luas ya, jadi kita punya lahan sekitar 5,3 hektar Ya. dengan jumlah luas bangunan 29.643 meter. Cukup luas buat main bola beberapa orang.
Oke. Dan tempat tidur kita juga sudah bertambah Ya. menjadi 520 tempat tidur, dan barangkali nanti tahun depan akan bertambah lagi mungkin sekitar 50 atau 60 tempat tidur, jadi hampir 600-an. Oke. Dan alhamdulillah Rumah Sakit Cibinong ini fasilitasnya juga cukup lengkap. Ya. Kita punya unggulan jantung yang nantinya akan melayani cath lab, kemudian urologi dengan ESWL, dan satu lagi Mbak mengenai SIM RS kita ini mungkin yang pertama di Kabupaten Bogor yang menggunakan e-Rekamedik dari mulai pendaftaran sampai di ruang perawatan. Ya, karena jadi nanti e-Rekamedik di Rumah Sakit Cibinong itu sudah tidak menggunakan kertas lagi. Oke. Nanti akan terus menggunakan komputer, dan itu sudah kita lakukan sejak awal tahun ini. Ya. Kemudian untuk peralatan kita punya MRI 3 Tesla, dan di Kabupaten Bogor ini ada 2, yaitu di Rumah Sakit Cibinong dan di Rumah Sakit Ciawi. Dan alhamdulillah Rumah Sakit Cibinong sudah hadir lebih dulu, kira-kira Ya. 1 tahun yang lalu ya, 1 tahun yang lalu. Kemudian kita juga akan ngembangin beberapa pelayanan yang barangkali akan membantu masyarakat, yaitu namanya pelayanan DSA. DSA itu adalah kalau dokter terawan kita sebut dengan cuci otak ya. Oke. Jadi nanti itu kita bisa bantu di Rumah Sakit Cibinong, tapi masih dalam persiapan. Mudah-mudahan sih tahun depan kita sudah bisa melayani untuk kegiatan tersebut. Kemudian spesialis baru yang kita punya ada bedah plastik, kemudian ada dokter forensik, kemudian ada ortopedi yang khusus tulang belakang, dan nantinya kita juga ada punya ahli kemoterapi, yaitu dokter penyakit dalam yang sebentar lagi akan membuka praktek mengenai pelayanan kemoterapi di Rumah Sakit Cibinong. Oke, baik. Jadi memang sudah cukup lengkap ya Pak ya. Cukup lengkap. Ada spesialis bedah plastik, lalu juga forensik, ortopedi, kemoterapi sedang dipersiapkan ke depannya ya Pak ya. Satu lagi ada Oke. dokter gigi periodontia yang sekarang nanti tampil hari ini, Oke. Dokter Wadi Reno ya. Ya. Dan yang luar biasa, bulan Juli kemarin kita melayani COVID sehingga tempat tidur itu sampai 410 bed. Mbak. Khusus 410 bed ya. Khusus Khusus COVID. COVID. Ini Khusus paling COVID. banyak di Kabupaten Bogor. Oke. Jadi kita melayani pasien COVID terutama di bulan Juni-Juli kemarin, wah luar biasa. Dan alhamdulillah sih seluruh karyawan kita memang ada yang terpapar, tapi tidak separah tahun kemarin Ya. dan bisa ditangani, tidak ada yang meninggal. Cuman yang pasien ya sangat sedih memang pada saat itu bulan Juli itu pasien kita yang masuk Rumah Sakit Cibinong baru masuk IGD saja yang meninggal sudah di atas 300. Oke, angkanya juga cukup tinggi ya Pak ya. Tinggi. Ya. Jadi memang waktu itu serangannya begitu hebat sehingga Rumah Sakit Cibinong sempat kewalahan ya. Oke. Tadi Bapak sebutkan bahwa 420 tempat tidur adalah khusus untuk penanganan COVID-19. Ya, pada saat itu. Pada saat itu. Sekarang sudah turun, sudah Ya. kita 89. turunkan tinggal 89 bed. Dan yang dirawat juga 3. paling 2 atau 3 pasien, tapi bed tetap kita siapkan apabila terjadi lonjakan, kita siap. Dan kita kemarin bahkan membuka bed itu sampai 450 sebenarnya. 450. Cuman yang terisi maksimal 410. Oke. Jadi tetap, tapi kita atasi semua, alhamdulillah bisa berjalan walaupun memang terjadi rebutan ya, apalagi yang masuk ICU pada saat itu. Ya. Dan ICU kita paling banyak di Kabupaten Bogor. Oke. Kita ICU sampai 40-an. 40 ICU, ya. ICU dan NICU itu kita sampai 40 lebih. Jadi memang pelayanan terbaik diberikan oleh RSUD Kabupaten RSUD Cibinong ya Bu ya. Oke, dan selanjutnya tadi sih sudah disinggung sedikit terkait penanganan COVID-19 di masa pandemi yang memang kemarin sempat melonjak tinggi ya Pak ya. Dan itu juga luar biasa, RSUD Cibinong melakukan yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik juga. Dan untuk pelayanan selain COVID-19 mungkin sekarang kan juga telah dibuka lagi gitu ya Pak ya. Itu pelayanan apa saja yang banyak masyarakat Kabupaten Bogor ini mungkin manfaatkan seperti itu? Kalau pelayanan kita cukup banyak ya Mbak. Ya. Jadi kalau kita lihat dari spesialisnya saja, kita
kita membuka ada pelayanan spesialis anak, kemudian spesialis mata, THT, bedah, bahkan bedah sekarang sudah ada bedah ortopedi, bedah urologi, bedah vaskuler, ya. Dan kita akan kembangkan untuk pelayanan endoskopi vaskuler, ya. Nanti mungkin di tahun depan kita akan realisasi mudah-mudahan. Kemudian ada spesialis paru. Nih kemarin spesialis paru ini bekerja keras dengan melayani 410 pasien per hari pada saat itu. Ya. Sekarang sudah turun drastis. Alhamdulillah ya. Kemudian ada penyakit dalam, ada kebidanan, kemudian saraf, tutur kulit, urologi, rehab medik, jantung, jiwa, ada okupasi, kemudian ada penyakit gigi, ada patologi anatomi, bedah mulut, bedah saraf dan sebagainya. Oke. Ya, masih lumayan banyak. Nanti kita akan kembangin untuk sub spesialis. Oke, ya. baik ya. Dan menarik nih Pak, Ya. Bapak Direktur dan Ibu Direktur, nanti kita tunda dulu untuk Ibu Wadirena ya, terkait perbincangan kita pagi hari ini, halitosis dan penyakit periodontal. Deli sendiri ini tertarik sekali untuk menanyakan terkait spesialis kebidanan, karena saat ini Delis alhamdulillah sedang mengandung, mohon doanya. Ya, Jadi selamat. alhamdulillah ya. Amin Bapak. Dan Delis juga tertarik gitu ya untuk nanti mungkin melakukan persalinan di RSUD Cibinong, seperti apa prosedurnya dan lain sebagainya, bisa disampaikan mungkin untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Untuk persalinan alhamdulillah untuk di Rumah Sakit Cibinong kita punya bangunan khusus untuk connect, jadi untuk pasien-pasien opsin dan pasien-pasien bayi. Ya. Insya Allah keselamatannya akan lebih baik dibanding yang lain karena kita sarananya dari mulai IGD, kemudian mulai persalinan, kemudian mengenai persiapan ICU dan sebagainya, termasuk persiapan itu kita yang paling lengkap di Kabupaten Bogor. Oke. Ya, dan gedungnya baru dan insya Allah lah nyaman. Nanti bisa kita pilih kelas 1 atau VIP. Oke. Nah, kalau di VIP kita gedungnya agak beda sedikit ya. Dan insya Allah nyaman lah. Kalau memang itu mau ke sana, mau pakai BPJS atau pakai Mungkin nanti bisa disesuaikan pakai BPJS dulu Pak. Kita mau manfaatkan program pemerintah. kalau punya asuransi, Ya. asuransi kita siap, kita sudah melayani Oke, asuransi untuk ya. Rumah Sakit Cibinong. Oke, jadi luar biasa nih sahabat pendengar, Delis juga nanti gampang nih tinggal menghubungi Bapak dan Ibu Direktur, Wakil Direktur ya. Tinggal di telepon aja. Oke, siap. Dan sahabat pendengar yang mau bertanya juga masih Delis tunggu di 0811-989-6683. Bertanya langsung dijawab oleh Dr. Wahyu Eko Widiarso dan juga Dr. Fusia terkait Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong. Dan nanti sahabat pendengar kita juga akan berbincang terkait halitosis dan penyakit periodontal. Jangan kemana-mana, tetap di program Sabu dari Bogor Kasohor Karsa Bogor Sehat. Lagi di program Sabu dari Bogor Kasohor, khusus dialog Karsa Bogor Sehat bersama Direktur RSUD Cibinong dan juga Wakil Direktur Pelayanan RSUD Cibinong, serta juga sudah hadir dokter spesialis periodonsia dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong. Dan kita lanjut lagi terkait perbincangan kita di pagi hari ini. Kita berbincang dengan dokter direktur dulu dan juga Ibu dokter wakil direktur dulu ya Bu ya. Nah, kita lanjut terkait pelayanan. Delis mau menanyakan untuk pelayanan sendiri di RSUD Cibinong ini bisa dijelaskan seperti apa Ibu? Enggak. Baik, terima kasih Mbak Delis. Jadi sebenarnya kita ini pada tahun 2014 Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong ini telah ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan regional di Jawa Barat. Oke. Jadi kita bersama dengan 7 rumah sakit lainnya di Provinsi Jawa Barat melaksanakan beberapa layanan unggulan. Oleh karena itu kita menetapkan beberapa layanan unggulan pada tahun 2016-an. Itu kita menetapkan layanan unggulan obstetri dan neonatologi, artinya pelayanan ibu hamil, ibu melahirkan dan bayi baru lahir. Itu disingkat dengan PONEK ya. PONEK itu kependekan dari pelayanan obstetri neonatologi emergency komprehensif.
Jadi pada saat itu kita melayani alur ponek itu khusus, tidak bercampur dengan pelayanan yang lain, dan ini terus berkembang sehingga tahun 2020 kita mempunyai gedung ponek sendiri. Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Direktur, di mana gedung ini mulai dari triasenya di IGD umum, kemudian ada IGD ponek sendiri yang khusus dari IGD umum, kemudian begitu itu memang kasus ibu melahirkan dan bayi baru lahir, langsung ke ruangan khusus. Di sana juga dilayani oleh tim khusus dan tempat yang lebih representatif gitu. Nah, ini juga ditunjang juga dengan sistem rujukan yang tadinya juga sebelum kita mempunyai rujukan penyakit yang lain, rujukan ibu dan bayi baru lahir ini sudah lebih dulu dengan ada namanya program Si Jari Bunda. Jadi Si Jari Bunda ini juga kita termasuk Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong merupakan rumah sakit pelopor. Tadinya namanya Si Jari Emas, kemudian diambil alih oleh pemerintah daerah menjadi Si Jari Bunda. Kita juga mempunyai layanan-layanan intensif yang kami rasa mungkin jumlahnya tidak seperti rumah sakit lainnya. Sampai saat ini kita mempunyai 49 layanan intensif. Terdiri dari ICU 24 tempat tidur, ICU untuk jantung itu 11 tempat tidur, NICU itu untuk bayi baru lahir itu 14 tempat tidur, dan segera kita akan mengembangkan lagi pelayanan PICU namanya, itu untuk bayi-bayi di atas 28 hari sampai umur 12 tahun. Itu namanya PICU atau perinatologi ICU. Ya, itu layanan-layanan yang sulit sekali di Kabupaten Bogor ini. Pediatrik ya. Jadi itu memang sulit sekali kita dapatkan. Kami sebenarnya sudah punya 12 tempat tidur pada waktu itu sebelum COVID ini melanda ya Pak Direktur. Kita di antara 4 RSUD kita satu-satunya rumah sakit yang mempunyai pelayanan PICU pada waktu itu. Tapi karena memang kebutuhan dari COVID ini luar biasa, 12 tempat tidur itu kita alihkan menjadi ICU COVID pada waktu itu gitu. Jadi pengembangan Rumah Sakit Cibinong ini dari tahun ke tahun memang selalu berkembang, dari ponek, kemudian layanan jantung, kemudian layanan MRI. Kita merupakan rumah sakit umum daerah pertama yang mempunyai MRI 3 Tesla. Sehingga memang tanggung jawab kita sebagai rumah sakit rujukan regional ini tetap kita emban, dan kita tetap mencoba untuk memberikan sesuatu layanan yang lebih unggul dibandingkan rumah sakit lainnya. Oke, baik. Jadi memang kelebihan RSUD Cibinong ini adalah menjadi rumah sakit rujukan regional Jawa Barat. Ya. Rumah Sakit Rujukan Regional Jawa Barat. Oh, luar biasa nih sahabat pendengar. Jadi memang sudah tersedia berbagai macam pelayanan khusus di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong. Jadi untuk sahabat pendengar yang mungkin ingin mendapatkan penanganan khusus di RSUD Cibinong, ini adalah rumah sakit yang tepat ya Bu ya. Oke, dan sahabat pendengar, kita mungkin bergeser dulu ke Dokter Wadi Rena, atau biasa disapa Dokter Rena ya Bu ya, Bapak. Dokter Rena, pagi hari ini tentunya kita akan membahas terkait halitosis dan penyakit periodontal, Bu. Bisa dijelaskan untuk masyarakat Kabupaten Bogor yang memang belum familiar, termasuk Delis juga nih ya, untuk istilahnya juga masih belum familiar, apa itu halitosis dan penyakit periodontal? Silahkan. Saat ini saya memang punya tugas ya di Rumah Sakit Cibinong sebagai dokter epidemiolog, dan saat ini topik yang akan saya bawakan itu mengenai halitosis periodontal. Apa sih itu halitosis? Halitosis atau bed breath adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi mulut atau bau mulut atau napas yang tidak sedap. Dan halitosis ini bukan suatu penyakit, namun gejala dari adanya penyakit sistemik atau kondisi dari patologis oral. Oke. Ya. Jadi memang tadi sudah dijelaskan bahwa ini halitosis bukanlah suatu penyakit ya Dok ya, namun gejala dari adanya penyakit sistemik atau kondisi patologis oral. Dan untuk penyebabnya sendiri, ini penyebab halitosis itu bisa dijelaskan Dok?
Ya. Dan sahabat pendengar, di sini sudah ada yang mengajukan pertanyaan, Dok, terkait pembahasan kita di pagi hari ini. Mau tanya nih, Dok, selamat pagi. Kalau pasta gigi yang kita gunakan berpengaruh tidak sih ke bau mulut? Terus pasta gigi yang seperti apa yang sebetulnya membantu mengurangi bau mulut? Lalu sikat giginya juga seperti apa yang tepat untuk digunakan supaya gusi dan gigi kita sehat nih, Dok? Intinya untuk membersihkan sisa makanan. Ya. Lalu yang bagaimana pemilihan pasta gigi yang tepat? Harusnya yang harus kita lihat adalah komposisinya. Komposisi dari pasta gigi tersebut adalah carilah yang tidak mengandung deterjen. Oke. Itu yang paling bagus untuk kita pakai sehari-hari. Gitu. Dan selain sikat gigi dengan pasta gigi yang sesuai direkomendasikan, sebaiknya setelah itu harus menggunakan obat kumur. Oke. Ya, antiseptik dan yang mengandung antiseptik dan antibakteri. Dan untuk pasta giginya itu, Dok, membedakannya berarti kita lihat dari komposisinya ya, Dok, ya? Ada di bungkusnya itu ada. Ya, yang mengandung deterjen dan yang tidak mengandung deterjen itu tadi. Iya. Oke. Karena kan kalau yang mengandung deterjen kan takutnya toksik untuk tubuh. Oke. Dan dokter, ini juga mungkin jadi pertanyaan bagi masyarakat Kabupaten Bogor yang mendengarkan pada saat ini. Untuk penyakit periodontal sendiri, ini kira-kira diawali dengan seperti apa gejalanya, Dok? Ya, baik. Penyakit periodontal atau periodontitis itu diawali dengan adanya radang gusi atau disebut dengan gingivitis. Terjadinya itu karena adanya penumpukan kaki yang tidak bisa dibersihkan, tidak terjangkau, ya oleh sebab itu yang tidak bisa dibersihkan secara teratur, lalu plak dari sisa makanan tersebut akan menempel di gigi, Oke. mengeras dan menjadi sarang berkumpulnya bakteri sehingga plak gigi mengeras dan menimbulkan infeksi pada gusi. Oke, jadi sudah dijelaskan nih sahabat pendengar bahwa memang diawali dengan radang gusi atau disebut dengan gingivitis ya, Dok, ya? Tadi. Oke. Dan sahabat pendengar, Delis juga mau bertanya kepada Dokter Uci atau Dokter Wahyu nih terkait spesialis. Ini ada Dokter halitosis dan penyakit periodontal. Untuk di RSUD Cibinong sendiri, ini sejak kapan ada dokter spesialis dan memberikan pelayanan seperti ini, Dok? Ya, terima kasih Mbak Delis. Kalau dokter spesialis kita ini baru tahun ini Oke. kita rekrut ya. Ya. Sebenarnya kalau untuk dokter spesialis kita sudah cukup banyak. Ya. Dan pada tahun 2020 dan 2021 itu ada beberapa dokter spesialis baru, tadi sudah disebutkan oleh Pak Direktur juga, Ya. Seperti dokter spesialis bedah plastik. Duh, kalau Mbak Delis ketemu sama dokter spesialis bedah plastik, pokoknya kalau orang jalan tuh pasti bakal noleh ya, Dok ya. Karena memang cantik banget, sesuai dengan pelayanannya ya. Oke. Kemudian juga kita di akhir bulan kemarin, beberapa bulan kemarin kita sudah punya juga dokter spesialis forensik. Oke. Kemudian kita punya dokter spesialis bedah vaskuler. Jadi nanti kita juga akan memberikan pelayanan bedah vaskuler. Sementara untuk dokter spesialis gigi, untuk area gigi aja kita punya dokter spesialis bedah mulut. Kita punya dokter spesialis ortodonti, ya. Untuk spesialis gigi kita mempunyai ada penyakit infeksi. Kemudian konservasi gigi. Jadi kalau mau ngebenahin gigi seperti apa, mau pasang kawat gigi ya mungkin ya, Dok ya, itu ke dokter konservasi. Sehingga memang kita juga memiliki poliklinik tidak hanya yang melayani BPJS saja. Dengan banyaknya dokter spesialis kita juga mempunyai poliklinik rawat jalan eksekutif. Jadi gedungnya beda, waktunya beda gitu. Hanya untuk yang eksekutif ini kita melayani pasien-pasien tunai dan pasien-pasien asuransi non BPJS. Kemudian juga kita mempunyai layanan
kebidanan yang cukup banyak nih, ada 6 orang spesialis kebidanan kita Mbak Delis. Jadi jangan khawatir, kita punya 1 SPOG perempuan. Ya. Sehingga kalau agak gimana dengan dokter SPOG yang laki-laki bisa ke dokter spesialis yang perempuan. Itu pun kita punya poli eksekutifnya. Jadi beberapa pilihan pelayanan ini kita sediakan untuk kepuasan dari masyarakat Kabupaten Bogor. Oke, dan itu untuk requestnya dok seperti apa? Apakah melalui call center atau ada aplikasinya atau memang langsung datang ke RSUD Cibinong? Kalau untuk pendaftaran sendiri kita sudah mempunyai aplikasi ya Pak, jadi bisa mendaftar melalui online. Kemudian kalaupun datang sendiri itu sudah nggak lama, nggak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu RSUD itu berpikirnya masyarakat itu antriannya panjang dari jam 2 pagi sampai ada botol, ada helm, ada segala macam gitu. Tapi sekarang jam 8 pagi aja kita sudah rapi karena kita sudah punya mesin-mesin pendaftaran. Jadi memang ditingkatkan juga di bagian pelayanan untuk di pendaftarannya gitu ya dok ya. Betul sekali. Betul. Nah tadi dokter singgung terkait aplikasi untuk pendaftaran di RSUD Cibinong. Aplikasinya bisa disampaikan ke masyarakat Kabupaten Bogor. Mungkin sebagai tambahan ya, nih, untuk pendaftaran kita mungkin berbeda dengan rumah sakit lain. Kita lebih cepat dan lebih bagus dibanding rumah sakit lain karena asal daftar nama kita sudah ada di rumah sakit Cibinong, dengan kartu saja kita langsung tap, langsung muncul dari datanya pendaftaran. Gitu. Jadi makanya kalau dulu kan pendaftaran dari subuh, sekarang mah jam 7, jam setengah 9, jam 9 sudah selesai. Kalau untuk aplikasi yang online nanti sedang kita kembangkan, tapi insya Allah dalam waktu dekat kita akan mengembangkan untuk pendaftaran langsung lewat internet. Ya. Kemudian tambahan lagi Mbak Delis itu mengenai kita juga nanti akan ada pengembangan untuk hemodialisa. Yang tadinya kita cuma ada 21, sekarang nanti akan kembangkan menjadi 50 tempat tidur. Hemodialisa gedungnya sedang dibangun. Cuci darah. Untuk cuci darah. Gedungnya sedang dibangun dan tempatnya juga sangat representatif. Ya, jadi nanti kalau ada pasien yang berminat untuk RSUD Cibinong tinggal hubungi nanti ke Dr. Anton, nanti akan dilayani di situ dengan ada 50 tempat tidur. Jadi tempatnya lebih bagus dan itu khusus untuk hemodialisa. Dan saya itu mungkin ini juga mengurai ya Pak Direktur ya, mengurai antrian cuci darah di RSUD Cibinong. Karena kita sampai saat ini yang melakukan cuci darah itu luar biasa, antriannya pun panjang gitu untuk dari semua wilayah Kabupaten Bogor. Jadi dengan adanya penambahan 50 lebih dari tempat tidur di hemodialisa, kita berharap bahwa pasien-pasien dengan gagal ginjal di Kabupaten Bogor segera dapat terlayani dengan maksimal. Terus untuk pelayanan bedah saraf, kita juga ada gedung khusus nanti mulai tahun depan. Yang khusus untuk bedah saraf itu sudah ada ICU-nya, kemudian ada ruang perawatannya, jadi akan lebih lengkap. Dan untuk bedah saraf perawatannya mungkin paling canggih di Kabupaten Bogor. Karena kita punya mikroskop yang harganya cukup lumayan dan ada peralatan khusus yang kita punya yang tempat lain tidak memilikinya. Itu harganya cukup mahal dan kita selalu disupport oleh Ibu Bupati untuk pengadaan alat-alat tersebut. Kemudian kita juga punya IPAL yang baru. IPAL itu apa? IPAL itu instalasi air limbah, jadi pembuangan limbah. Kita punya kapasitas sampai 1000 bed. Ya, jadi itu sedang kita bangun dan nanti bahwa kita pembuangan air limbah kita akan lebih baik dibanding tempat-tempat lain karena tempatnya lebih bagus. Ya, saya itu mungkin tambahan ada Dr. Uci. Iya, jadi luar biasa memang pengembangan kita, terutama Pak Direktur kita ini berlari, jadi nggak berjalan lagi tapi berlari mengejar pengembangan yang luar biasa gitu. Kalau tadi mungkin untuk bedah saraf juga perlu kita informasikan bahwa bedah saraf ini merupakan satu spesialis yang menangani kegawat daruratan dari saraf ya. Jadi untuk pasien-pasien dengan stroke perdarahan dan sebagainya kita harapkan ini dapat segera tertangani. Jadi kalau tadinya kita begitu ada pasien stroke perdarahan, kita pasti akan cari rumah sakit lain untuk melakukan bedah kepala ya, operasi bedah kepala. Tapi sejak 3 tahun terakhir ini kita sudah memiliki fasilitas itu dengan kelengkapan juga yang
luar biasa mahalnya, tetapi kita difasilitasi oleh Ibu Bupati. Jadi memang ini karena disupport juga difasilitasi oleh Ibu Bupati, jadi luar biasa. RSUD Cibinong ini untuk sahabat pendengar pelayanannya sudah lengkap, lalu juga fasilitasnya juga sudah lengkap dan semakin terus dikembangkan ya. Jadi jangan ragu-ragu lagi karena memang sudah jadi rumah sakit rujukan regional di Jawa Barat juga. Dan kita kembali lagi ke Dokter Rena. Dokter Rena, Delis juga mau tanya sedikit tanda-tanda klinis terkait periodontitis itu seperti apa, bisa disampaikan? Baik, terima kasih. Saya akan mencoba berikan gambaran tanda-tanda klinis jika memang ada keluhan mengenai periodontitis adalah yang pertama, adanya penumpukan plak pada rongga sela-sela gigi dan karang gigi, ada terlihat gusinya itu membengkak, ya gusinya bengkak, merah gitu, ditekan itu gusinya lunak, begitu ditekan atau tidak ditekan pun rentan sekali berdarah. Lalu ada menimbulkan bau mulut. Selain itu ada rasa sakit pada waktu mengunyah, dan pada gigi gerigi itu gigi itu sudah mulai terasa goyang, bahkan bisa lepas dengan sendirinya. Oke. Ya, itu salah satu tanda-tanda gejala periodontitis. Ya. Lalu adanya penyusutan atau penurunan gusi, jadi resesi gusi, gusinya tuh turun, jadi kena angin, minum minuman yang panas, dingin itu terasa pilu sekali. Lalu adanya rongga di antara gigi jika sudah ada penyakit periodontal ini ya. Jika dilihat dari foto ronsen panoramik, terdapat resorpsi tulang horizontal dan vertikal di hampir seluruh tulang alveolar penyangga giginya. Oke, baik. Lebih seperti itu tanda-tanda penyakit periodontal. Nah, sudah dicatat ya mungkin untuk masyarakat Kabupaten Bogor dan pendengar sekalian bahwa itu dia tanda-tanda klinis dari periodontitis. Dan dokter, di pagi hari ini juga sudah ada penanya kita, pendengar kita. Ini mau menanyakan terkait apakah kehamilan ini bisa juga mempengaruhi kondisi gusi dan gigi, karena pasca kehamilan trimester kedua ini masuk ke trimester 2 saya mengalami penurunan gusi dan gusi berdarah, dokter. Bisa dijelaskan seperti apa? Ya, jika dalam kondisi kehamilan memang itu kondisi hormonal sangat mempengaruhi peradangan gusi. Tanda-tandanya ya seperti yang dikeluhkan itu, ada perdarahan gusi mengalami penyusutan gitu. Jadi saya sarankan untuk para ibu hamil untuk memeriksakan diri ke dokter spesialis perio, dibersihkan karang giginya, karena jika kondisi rongga mulut dan karang giginya itu bersih, jaringan periodontalnya itu sehat, itu akan mempengaruhi pada waktu melahirkan nanti bayinya lahir normal. Karena jika kondisi periodontalnya buruk, itu akan memicu kelahiran prematur pada ibu hamil. Jadi ini memang penyakit periodontal ini sangat berhubungan terhadap hormon, terutama pada ibu hamil gitu. Oke, baik. Sudah dijelaskan ya, semoga terjawab ya dari 085671 sekian. Dan selain itu dokter juga ini memang antusiasme dari masyarakat Kabupaten Bogor luar biasa. Selain juga ada penanya dari Ciawi tadi ya, ini juga tidak disebutkan namanya, mau bertanya katanya, dok, cara-cara untuk melakukan penghilangan karang gigi, mungkin bisa dijelaskan cara untuk menghilangkan karang gigi mungkin yang dimaksud dok oleh pendengar ya. Pembersihan karang gigi itu kalau pada waktu pasien di rumah ya minimal bersihinnya dengan sikat gigi. Oke. Dengan pemilihan pasta gigi yang tepat sesuai dengan kondisi pasien, lalu obat kumur. Jika karang giginya tidak bisa hilang, memang harus datang ke dokter gigi terdekat atau ke saya, ke spesialis perio, untuk dibersihkan karang giginya menggunakan alat khusus. Dengan alat yang namanya scaler ultrasonic, itu akan membersihkan. Jadi alat ini akan masuk ke dalam sulfus, ke dalam gusi. Kita bersihkan sisa-sisanya yang sudah masuk ke dalam itu, karang giginya pakai
takutnya kalau sudah masuk ke akar, karang gigi dan bakteri ini bisa merusak tulang alveolar, akhirnya giginya goyang. Oke. Jadi sebelum terjadi itu, rutinlah membersihkan karang gigi 6 bulan sekali atau paling lambat 1 tahun dari dibersihkan. Karena bahayanya jika tidak dibersihkan ya itu akan merusak gigi dan bisa menimbulkan kegoyangan. Dan memicu penyakit sistemik yang lainnya. Baik, sudah terjawab dari penanya kita di pagi hari ini. Dokter, sebenarnya masih banyak tapi mungkin kita harus jeda dulu karena memang waktunya juga menunjukkan pukul 10. Nanti Deli sisakan 1 segmen terakhir untuk kita bikin kesimpulan di dialog kita di pagi hari ini. Untuk sahabat pendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan terus 95,3 FM di Karsa Bogor Sehat. 95,3 FM di program Sabudara Bogor Kasohor spesial Dialog Karsa Bogor Sehat bersama Bapak Direktur RSUD Cibinong dan Wakil Direktur Pelayanan RSUD Cibinong, serta juga hadir Dr. Wadi Rena ya, dokter spesialis periodonsia. Oke, dan sahabat pendengar, tentunya Delis juga kita berbincang lagi dengan Dokter Uci ya, sapaan biasanya nih. Delis mau menanyakan terkait kemarin pandemi COVID-19 yang luar biasa melonjak dan alhamdulillah sekarang sudah mulai melandai. Ini pengalamannya seperti apa, Dok? Wabah COVID-19 yang memang penyebarannya luar biasa. Ya, silahkan. Terima kasih Mbak Delis, segini ya Pak Direktur. Jadi kita memang dikejutkan oleh penyakit corona ini, COVID-19 ini di awal di sekitar bulan Maret 2020. Oke. Jadi saya ingat banget pertama kali kita mendapatkan satu pasien rujukan dari yang bertempat tinggal di Depok kalau nggak salah ke kita. Pada saat itu kita masih baru punya 5 tempat tidur isolasi. Ya. Jadi untuk Mbak Delis ketahui dalam penanganan COVID-19 ini kita membutuhkan ruangan perawatan isolasi bertekanan negatif. Jadi tidak hanya ruangan isolasi yang ditutup yang dilainkan dengan ruangan-ruangan lain, tapi dia juga harus mempunyai tekanan negatif. Awalnya kita baru punya 5 nih, jadi begitu ada pasien kalau sudah terisi kita rujuk ke rumah sakit di Jakarta. Tapi pandemi ini memang luar biasa, progresnya luar biasa cepat sehingga dalam waktu singkat rumah sakit rujukan di Jakarta pun langsung penuh. Full. Kita tidak punya lagi pilihan pada waktu itu. Sehingga Provinsi Jawa Barat, Kemenkes juga langsung menetapkan rumah sakit rujukan COVID. Dan tentu saja kita yang sebelumnya sudah menjadi rumah sakit rujukan regional langsung ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan COVID. Kita langsung bergerak. Jadi ruangan-ruangan yang memang bisa kita jadikan ruangan isolasi itu langsung dibangun kubikal-kubikal. Jadi seperti kalau kubikal itu seperti dibangun sub ruangan lagi. Jadi dalam ruangan ada ruangan, itu namanya kubikal-kubikal. Kemudian kita langsung memberikan tekanan negatif melalui HEPA filter dan sebagainya, sehingga dari 5 tempat tidur isolasi dari bulan Maret sampai ke Desember 2020 itu kita mempunyai 281 tempat tidur isolasi. Jadi ruangan-ruangan yang tadinya ruangan paru, kemudian yang tadinya ruangan kelas 1 itu kita jadikan ruangan isolasi COVID. Disulap ya, Dok ya. Nah, di dalam periode 2020 kita belum bicara 2021 ini ya. Di dalam periode 2020 tenaga medis kita juga kan banyak yang terpapar akhirnya. Walaupun kita sudah pakai APD level 3 dan sebagainya, tapi ternyata masih banyak yang terpapar. Kita juga kesulitan pada waktu itu mau ditaruh di mana ini tenaga medis. Karena berebut dengan pasien-pasien kan. Sempat kita punya wacana untuk menjadikan hotel-hotel di sekitar kita menjadi tempat isolasi tenaga kesehatan kita. Tapi ternyata mereka pun ketakutan juga gitu. Kalau usaha mereka akhirnya drop gitu kan. Akhirnya Bapak Direktur mengambil keputusan ruangan VIP kita yang tadinya memang tersendiri dan sangat representatif itu langsung diblok. Kita tidak menerima pasien umum dan dijadikan ruangan isolasi tenaga kesehatan. Itu cukup banyak pada waktu itu kapasitasnya.
Kita kira pada bulan Maret 2021 itu agak turun kan, grafik agak turun itu. Maret, terus April, Mei kita sudah agak tenang, pasien mulai menurun. Juni mulai naik. Melonjak lagi. Dan melonjak yang paling tinggi itu ada di bulan Juli. Dan ternyata 281 tempat tidur ini nggak cukup. Oke. Kita juga langsung menyulap dalam waktu singkat beberapa ruangan lagi. Akhirnya kita maksimal kemarin sampai hampir 450 tempat tidur isolasi. 450. Tapi ini pun kejar-kejaran dengan pasien. Jadi bulan Juli itu memang bulan yang luar biasa. Pada waktu itu pasien maksimal kita sampai ke 411 pasien. 411 dok. 411 pasien. Jadi itu kita dibantu oleh BNPB dan Polres. Jadi Polres juga membantu tenda di depan IGD itu. Kemudian di depan IGD juga ada tenda BNPB. Nah, bukan hanya tempat tidur, kita juga pada waktu itu sempat agak krisis oksigen. Tapi alhamdulillah kita tidak seperti rumah sakit lain yang sempat kehabisan oksigen. Karena staf kita, karyawan kita juga punya inisiatif, dia memodifikasi tenda-tenda sehingga ada tempat-tempat oksigen yang memang bisa digunakan oleh pasien-pasien yang berada di tenda. Jadi tidak hanya menggunakan tabung-tabung saja, tetapi sudah langsung pakai oksigen sentral. Dan ternyata kita ini terdengar, Rumah Sakit Cibinong ini terdengar sampai ke Jakarta. Satu-satunya rumah sakit yang pada waktu itu tidak menutup layanan COVID. Jadi di tahap awal IGD kita tutup untuk layanan umum karena sudah tidak tertampung. Daripada bercampur antara pasien COVID dan non-COVID, pada waktu itu kita ambil kebijakan pasien-pasien yang kita tidak menerima pasien-pasien non-COVID. Sehingga kita konsentrasi hanya menerima pasien COVID. Itu juga tidak tertampung sampai ke tenda karena di malam hari biasanya itu datang rujukan-rujukan dari Jakarta. Yang tidak mendapatkan tempat tidur di Jakarta. Dialihkan ke RSUD Cibinong. Sampai saya ingat betul Pak Direktur tanggal 11 Juli kita akhirnya sempat menutup 12 jam pelayanan. Tapi itu pun hanya 12 jam. Itu untuk menyisir supaya jangan dulu masuk dari depan, yang pasien-pasien yang dari IGD bisa tertangani, bisa ditaruh ke belakang gitu. Karena rata-rata pasien yang datang pada saat itu sudah di masalah saturasi oksigennya sudah sangat rendah. Jadi mereka berusaha untuk denial, melakukan isolasi mandiri di rumah, tapi ternyata tidak berhasil. Datang ke kita itu dengan saturasi yang kritis. Nah, itulah makanya pada bulan itu kematian juga sampai mencapai angka 300 kematian dalam 1 bulan. Dan itu untuk memang luar biasa. Persentasenya dok, itu kan tadi dokter memberikan penjelasan bahwa memang menerima juga dari Jakarta, mungkin di luar Kabupaten Bogor. Itu persentasenya untuk yang masyarakat Kabupaten Bogor dengan di luar Kabupaten Bogor? Yang paling banyak memang masyarakat Kabupaten Bogor ya, tapi bukan berarti tidak ada dari luar Jakarta juga gitu. Sehingga kalau pasien sudah di depan mata kan kita nggak mungkin mau bertanya lagi dari mana. Yang penting dia dalam keadaan saturasi rendah ya kita bantu gitu. Tadi dokter juga jelaskan bahwa ini untuk ruang isolasi ini dibutuhkan untuk yang bertekanan negatif. Itu bisa dijelaskan dok, bertekanan negatif ini seperti apa? Jadi tekanan negatif itu supaya kuman-kuman yang berada di dalam ruangan itu tidak kemana-mana gitu loh. Jadi memang berbeda dengan ruang biasa mungkin ya dok? Ya, dia harus jadi memang ada kekhususan. Di sana kita menggunakan HEPA filter namanya Jadi diberikan alat-alat khusus dan ada indikator tekanannya. Jadi kita bisa lihat kalau tekanan itu ternyata tidak negatif, itu kemudian kita langsung lakukan pengecekan kembali, pengecekan rutin karena itu berpengaruh terhadap keselamatan tenaga kesehatan juga gitu. Selain APD ya, selain teman-teman tenaga kesehatan juga menggunakan APD, segitupun ya cukup banyak juga tenaga kesehatan kita yang terpapar. Namun alhamdulillah semua bisa tertangani dan bahkan manajemen pun ya Pak sempat terkena saking ganasnya ini memang luar biasa ini. Ya hanya alhamdulillah lah memang semua itu ada ujungnya. Insya Allah mudah-mudahan jadi sejak bulan akhir Juli, Agustus itu kita sudah mulai melandai, September sudah landai
dan sekarang ya hanya berkisar di 2 dan 3 tempat tidur saja, namun kita masih belum bisa untuk menutup 0 layanan COVID. Ini kita optimalkan, mengantisipasi sehingga sampai saat ini kita masih mempunyai 89 tempat tidur isolasi COVID. Ya, mudah-mudahan ini tidak terpakai dan langsung bisa dinyatakan berhenti pandemi oleh pemerintah dan kita bisa melayani seperti sedia kala, mudah-mudahan. Awal yang baik karena vaksinasi juga terus dikejar, targetnya betul. oleh Ibu Bupati mencapai 70% ya dok ya. Kita juga melayani vaksinasi di Itu RSUD dia. Cibinong Delis ya, juga Pak mau Direktur ya. menanyakan terkait itu nih dok, karena memang kan Ibu Bupati menargetkan untuk di tahun ini ya, akhir tahun ini 70% vaksinasi di Kabupaten Bogor. Untuk di RSUD Cibinong sendiri, apakah ada rutin setiap hari apa vaksinasi di sana dok? Kita tetap melaksanakan vaksinasi rutin di gedung MCU. Nah, namun ada beberapa event seperti kemarin kita sudah melaksanakan 2 kali vaksinasi massal dengan sasaran 1.500 sasaran dan sudah pada vaksin kedua minggu yang lalu. Kebetulan kita juga menjadi posko tempat penyimpanan, tempat dropping vaksin Pfizer. Jadi fasilitas-fasilitas sarana-sarana lain justru ngambilnya dari kita. Jadi itu juga perlakuannya juga khusus, pergantian dry ice-nya dan sebagainya juga khusus, sehingga satu aula pertemuan itu kita jadikan tempat vaksin Pfizer. Jadi khusus ya dok ya. Ini ngomongin soal vaksin jenis Pfizer, karena kebetulan dok ibunya Ibu Delis ini ada penyakit bawaan. Disebutnya komorbid katanya ya dok ya, komorbid. Jadi memang di vaksinnya dianjurkan untuk dokter spesialis penyakit dalamnya ini adalah Pfizer. Itu bisa di RSUD Cibinong dok? Bisa. Cara mendaftarnya seperti apa nih dok? Karena ya nanti langsung menghubungi MCU saja, medical check up, nanti kita bantu di sana. Ya, medical check up. Kalau tidak salah untuk masyarakat awam kita pakai aplikasi. Ada online, pendaftaran online. Ada pendaftaran online. Nanti kita share linknya ke Mbak Delis. Siap ditunggu ya Bu ya. Luar biasa nih sahabat pendengar. Memang banyak sekali pembahasan yang pengen Delis bahas sebetulnya ya, tapi mengingat waktunya yang terbatas, kita kembali lagi ke Dr. Rena terkait pembahasan halitosis dan penyakit periodontal. Bisa disampaikan bahwa memang ini solusinya seperti apa nih dok? Ya baik. Jika sudah mengalami kondisi atau gejala halitosis dan ada keluhan di penyakit periodontal, ini solusinya adalah rajin sikat gigi dalam 2 kali sehari setelah makan. Sisa makanan bisa dibersihkan dengan cara berkumur-kumur ya, dengan air putih, bisa langsung telan atau dibuang. Lalu setelah itu siapkan dental floss. Fungsinya untuk apa? Untuk membersihkan sisa makanan yang menyelip di sela-sela gigi. Nah, jika itu sudah dilakukan, paling tidak kita sudah mengatasi lah atau mencegah lah karies dan penyakit periodontal gitu. Lalu membersihkan permukaan lidah dengan teratur. Jadi tidak cuman gigi saja yang dibersihkan gitu. Lidah tuh juga harus dibersihkan dan ada caranya, harus searah gitu ya. Lalu berkumur-kumur dengan obat kumur antibakteri dan antiseptik. Lalu untuk saat ini karena masih pandemi COVID ya, kita memang disarankan untuk kumur-kumur dengan povidone iodine. Itu juga bagus untuk mengatasi virus COVID-19 gitu. Ya. Lalu satu lagi nih, harus rajin bersihin karang gigi 6 bulan sekali ya. Secara rutin ya, secara rutin. Lalu jika ada lubang di gigi itu harus segera ditambal karena itu memicu ya halitosis. Hindari merokok dan makan minuman yang menimbulkan bau gitu. Itu dia sahabat pendengar, sudah disampaikan oleh Dr. Rena terkait solusi bagaimana untuk sahabat pendengar yang memiliki masalah di mulut itu tadi. Dan sahabat pendengar, kesimpulannya perbincangan kita di pagi hari ini Dr. Rena terkait halitosis dan penyakit periodontal. Selain itu juga nanti Delis mau minta kesimpulan dari Bapak Direktur dan Ibu Wakil Direktur terkait RSUD Cibinong. Silahkan Dr. Rena. Ya baik, terima kasih.
Untuk kesimpulan hari ini untuk penyakit periodontal juga gejala halitosis adalah rutin ya membersihkan menyikat gigi, membersihkan karang gigi 6 bulan sekali. Lalu ke dokter gigi itu tidak hanya dalam kondisi ada keluhan atau sakit gigi aja ke dokter gigi. Jadi sakit nggak sakit tuh harus periksa rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali itu. Untuk mencegah keparahan penyakit gitu. Karena selain kalau sudah parah tidak bisa dipertahankan giginya dan biaya yang dikeluarkan pun besar karena ke dokter gigi itu nggak murah loh. Jadi sebisa mungkin jika kita bisa mencegah dan merawat gigi ya itu lebih baik gitu. Lebih baik mencegah nih sahabat pendengar daripada mengobati, betul ya dok ya? Iya betul. Nah, perawatan gigi penting karena itu juga akan berdampak pada kesehatan sahabat pendengar. Nah, kita beralih ke Ibu Wakil Direktur dan Bapak Direktur nih Pak, terkait perbincangan kita di pagi hari ini, kesimpulannya bisa disampaikan. Ya, terima kasih. Jadi Rumah Sakit Cibinong sekarang sudah berkembang terus baik dari segi kualitas pelayanan maupun hospitality dan peningkatan sarana dan prasarana. Jadi masyarakat tidak usah ragu-ragu untuk hadir ke Rumah Sakit Cibinong karena Rumah Sakit Cibinong adalah rumah sakit yang jadi rujukan regional dan kita akan berkembang terus baik dari segi segala sesuatunya, baik dokternya, alatnya, dan pelayanannya, dan bisa bersaing dengan rumah sakit swasta. Dan insya Allah kita akan lebih baik dari swasta ya, karena prasarana kita semua bagus, modern, dan kita punya alat yang paling baru, bukan alat yang beli bekas, semuanya baru. Itulah kelebihan Rumah Sakit Cibinong. Terima kasih. Dan kita tunggulah kehadiran Bapak Ibu untuk kita bantu di Rumah Sakit Cibinong supaya menjadi masyarakat yang sehat dan akan mengikuti karsa sehat yang anggaran dari Ibu Bupati. Terima kasih. Dan tambahannya mungkin dari Ibu Wakil Direktur Pelayanan RSUD Cibinong, silahkan. Saya rasa sudah cukup lengkap tadi yang disampaikan Pak Direktur ya. Jadi kita sebagai rumah sakit rujukan regional tetap melayani masyarakat dengan pelayanan yang paripurna, dan kepada masyarakat mari tanggalkan pandangan-pandangan lama tentang sebuah RSUD, karena RSUD Cibinong sanggup bersaing dengan semua rumah sakit termasuk rumah sakit swasta yang modern. Ya Pak Direktur, setuju? Luar biasa nih sahabat pendengar. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Direktur dan Ibu Wakil Direktur Pelayanan RSUD Cibinong. Sahabat pendengar, rasanya kurang sekali ya waktu yang kita punya untuk berbincang di pagi hari ini. Namun karena waktu menunjukkan pukul 10:33, Delis harus pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk sahabat pendengar yang sudah menemani Delis dari pukul 8 pagi tadi. Semoga informasi yang Delis sampaikan dan semoga dialog kita di pagi hari ini juga bermanfaat untuk sahabat pendengar ya. Delis pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.